Ini juga. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang selisih mundur. Nah, pada selisih mundur, di sini kita menggunakan mundur dua langkah dari n ke 0 ataupun x ke 0, yaitu menjadi f-1 dan juga f-2. Nah, karena pada selisih maju kita menggunakan metode maju dua langkah dari f ke n. Sama sekarang kita akan menggunakan mundur, yaitu mundur dari f ke 0. Nah, di sini 0, di x-nya yaitu 1. Nah, sementara itu untuk langkah mundurnya yaitu sesuai yang kita ketahui yaitu -1 dan juga -1,1. Maaf. Oke. Nah, untuk sekarang kita akan mencari nilai dari x. Langkah yang pertama kita harus lakukan. Nah, yaitu x sama dengan x ditambah dengan 0,1. Tanda ini hasilnya menjadi 1,1. Nah, selanjutnya kita hanya perlu menariknya hingga menghasilkan 2. Mengapa di sini kita harus menggunakan -1? Karena untuk mencari nilai fx-nya nanti, untuk mencari nilai turunnya nanti, kita yaitu menggunakan metode mundur ke belakang, yaitu dengan rumus f ke 0 dikurangi dengan f ke -1. Maka untuk itu kita memerlukan x ke -1. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari fx. Nilai dari fx kita hanya perlu mensubstitusi ke x pangkat 3/3 ditambah cos x kuadrat. Nah, untuk itu maka kita menentukannya yaitu x pangkat 3 dibagi dengan 3 ditambah cos x kuadrat. Oke. Setelah itu kita hanya perlu enter. Maaf. F8 3. Ada yang salah ya. Oh iya, maaf sebelumnya ini x-nya di sini. Ini merupakan nih. Oke. Dan menghasilkan minus 0,09. Selanjutnya kita hanya perlu menariknya saja ke bawah dan menghasilkan 2,013. Maka di sini kita akan menentukan nilai dari. Maka di sini kita hanya perlu menentukan nilai n-nya. Pada n keberapakah dia? Bagaimana kita ketahui bersama, bahwa itu pada n ke 10. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari f aksen x. Nilai dari f aksennya sendiri, turunan pertama f aksen x, yaitu dengan menggunakan rumus pada f ke 0 dikurangi dengan f ke -1 dibagi dengan h. Jangan lupa menambahkan dolar supaya ya lebih rapi. Oke, hasilnya 6,6666. Nah, setelah kita menemukan hasil pada x sama dengan 1, yaitu turunan pertama x sama dengan 1, yaitu 6,666. Di sini kita hanya perlu menariknya saja hingga x sama dengan 2 dengan n ke 10. Nah, hasil akhirnya yaitu berupa 6,189782. Selanjutnya kita akan mencari turunan kedua dari fx, yaitu dengan rumus yaitu f-2 dikurangi dengan 2 dikali f-1 ditambah f ke 0. Maaf, di sini kita lupa menambahkan kurung tadi. Oke. Dan dibagi dengan h
sebelumnya ini lupa tanda kurung juga supaya lebih rapi. H dipangkat 2. Oke, hasilnya yaitu 36,905. Nah, untuk itu kita hanya perlu menarik garisnya saja. Nah, setelah ditemukan bahwasanya hasil dari akhirnya yaitu 17,37714. Nah, di sini saya akan memberi pertanda bahwasanya itu merupakan selisih mundur, yaitu pada dua kolom ini. Oke. Itu berupa warna biru. Dan juga untuk kolom ini itu berupa warna hijau. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang metode Excel dengan cara menghitung turunan dengan menggunakan simulasi Excel. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang saya temukan pada pembelajaran tentang bab turunan numerik. Yaitu saya menemukan bahwasanya bab turunan numerik ini membahas metode-metode numerik yang digunakan untuk menghitung turunan fungsi dari matematika. Kelebihannya saya rasa yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan sehingga cocok untuk fungsi yang tidak memiliki ekspresi analitik. Sedangkan kekurangannya yaitu menurut saya itu tergantung pada pilihan pada langkah-langkahnya yang terlalu agak ribet dan panjang. Sementara itu ya juga rentan terhadap kesalahan pembulatan dan stabilitas karena pembulatannya ini berbeda-beda pada setiap pada orang pasti akan menggunakan metode yang berbeda-beda pada setiap pembulatan. Nah, karena itu saya merasa itu merupakan sebuah kekurangan karena ia rentan terhadap bahkan 0,1 saja sangat rentan apapun apabila nilainya berbeda karena nilai matematika adalah angka pasti. Nah, untuk itu pada metode numerik ini kita diperlukan kehati-hatian yang ekstra. Karena apabila salah sedikit saja, maka ia akan berpengaruh untuk mencari nilai ke bawahnya. Nah, untuk itu kita harus meningkatkan keakuratan kita, kompleksitas implementasi, serta komputasi yang lebih memadai. Yaitu seperti yang tadi kita lakukan, yaitu dengan menggunakan Excel. Sementara itu untuk di antara ketiga metode yang dilakukan tadi, saya lebih menyukai metode maju dan mundur. Mengapa? Karena pada metode tengah dan pusat, saya merasa masih agak merasa kurang puas karena yaitu menggunakan metode maju dan mundur di antara dua-duanya, sehingga saya lebih menyukai metode maju dan juga mundur karena ia lebih sederhana dan juga saya merasa akurasi untuk pengerjaan lebih mudah pada metode maju dan mundur. Nah, mungkin cukup sekianlah penjelasan yang dapat saya berikan dan sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.